Selamat datang di M-Pods dengan saya Pilina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu model keseimbangan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model atau biasa disingkat CAPM adalah model penetapan harga aset modal. Ini adalah salah satu dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset beresiko. Teori pasar modal dibangun di atas Markowitz portofolio teori. Tetapi teori ini tidak didasarkan pada validitas atau terdapat ketiadaan teori pasar modal. Kembali ke topik sebelumnya, teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portofolio yang optimal dari sekuritas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan atau biasa disebut dengan return dari portofolio dan mengurangi risiko pengembalian portofolio tersebut. CAPM ini memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan investasi karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham yang penting untuk dipertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. CAPM ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara risiko aset dengan pengembalian dana yang diharapkan. Hubungan ini melayani dua fungsi vital. Yang pertama, memberikan tingkat pengembalian patokan untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Yang kedua, model tersebut membantu kita untuk memperkirakan yang baik mengenai pengembalian yang diharapkan atas aset yang belum diperdagangkan di pasar. Sebenarnya untuk asumsi yang mendasari standar CAPM ini hampir sama dengan asumsi yang dibangun oleh model portofolio Markowitz. Tapi ada beberapa asumsi tambahan yang menjadi dasar CAPM. Yang pertama, ada banyak investor. Yang kedua, semua investor memiliki horizon waktu satu periode yang sama seperti 1 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Yang ketiga, investor membentuk portofolio dari alam semesta aset keuangan yang diperdagangkan secara publik seperti saham, obligasi, dan memiliki akses ke peluang pinjaman atau pinjaman bebas risiko tanpa batas. Lalu yang keempat, tidak ada pajak atau biaya transaksi yang terlibat dalam proses pembelian ataupun penjualan aset. Yang kelima, investor dapat meminjam atau meminjamkan sejumlah uang dengan tingkat pengembalian yang bebas risiko. Lalu yang keenam, informasi tidak memerlukan biaya dan tersedia untuk semua investor. Lalu yang ketujuh, semua investor berusaha membangun portofolio perbatasan yang efisien. Dan yang kedelapan, semua investor memiliki harapan yang homogen, di mana mereka memperkirakan distribusi probabilitas yang identik untuk tingkat pengembalian di masa depan. Lalu next, portofolio pasar. Portofolio yang mencakup semua aset berisiko disebut sebagai portofolio pasar, dilambangkan dengan huruf M besar. Portofolio pasar mencakup semua aset yang dapat diperdagangkan dalam perekonomian. Penjumlahan nilai seluruh portofolio berisiko yang dimiliki oleh seluruh investor, yaitu portofolio berisiko agregat, sama dengan seluruh kekayaan ekonomi. Dalam portofolio pasar juga terdapat premi risiko. Premi risiko ini adalah tambahan pengembalian yang diharapkan investor dengan memperoleh risiko tambahan. Keseimbangan premi risiko sebanding dengan tingkat rata penghindaran risiko investor dan risiko portofolio pasar. Next, kita masuk ke capital market line atau CML. CML ini menggambarkan kondisi equilibrium yang berlaku di pasar untuk portofolio efisien yang terdiri dari portofolio optimal, aset berisiko, dan aset bebas risiko. Semua kombinasi aset bebas risiko dan portofolio berisiko berada di CML dan dalam keseimbangan. Semua investor akan berakhir dengan portofolio di suatu tempat di CML berdasarkan toleransi mereka. Hal-hal yang harus diperhatikan tentang CML ini antara lain, pertama,
hanya portofolio efisien yang terdiri dari aset bebas risiko dan portofolio yang terletak di CML. Yang kedua, CML harus selalu miring ke atas karena harga risiko harus selalu positif. Yang ketiga, untuk beberapa periode waktu tertentu seperti 1 tahun atau lebih, CML bisa miring ke bawah. Hal ini menunjukkan pengembalian aset bebas risiko melebihi pengembalian portofolio pasar. Yang keempat, CML dapat digunakan untuk menentukan imbal hasil yang diharapkan optimal terkait dengan tingkat risiko portofolio yang berbeda. CAPM dibangun atas wawasan bahwa premi risiko yang sesuai pada suatu aset akan ditentukan oleh kontribusinya terhadap risiko portofolio investasi secara keseluruhan. Maka CAPM ini dapat disimpulkan adalah risiko yang relevan dari setiap sekuritas, di mana jumlah risiko yang disumbangkan pada sekuritas dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Kita dapat menghubungkan pengembalian yang diharapkan atas suatu saham dengan covariance dalam portofolio pasar. Nah, yang terakhir kita masuk ke pengujian CAPM. Masalah utama dalam menguji teori pasar modal adalah bahwa teori ini dirumuskan atas dasar ex ante atau prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil. Tetapi hanya diuji atas dasar ex post atau deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu. Kita nggak pernah bisa tahu ya ekspektasi investor dengan pasti, maka kita nggak heran kalau pengujian model ini menghasilkan hasil yang bertentangan dalam beberapa kasus dan bahwa hasil empiris berbeda dari prediksi model. Bahkan ada beberapa hasil empiris yang mendukung dasar CAPM sebaik yang mereka lakukan. Jadi kadang hasilnya sesuai ekspektasi ataupun ada yang jauh dari ekspektasi. Itu adalah hal yang wajar. Maka CAPM ini belum terbukti secara empiris. Bahkan ada beberapa yang berpendapat bahwa CAPM tidak dapat diuji karena portofolio pasar yang terdiri dari semua aset berisiko tidak dapat diamati. Akibatnya, banyak peneliti yang berpendapat bahwa pengujian CAPM ini sebenarnya adalah pengujian efisiensi varians rata-rata dari portofolio pasar. Tetapi meskipun demikian, CAPM merupakan salah satu cara yang logis untuk melihat trade-off risiko imbal hasil yang diharapkan. So, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini ya. See you next time. Bye-bye.